Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idina wal faizin wa ja'alana minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashya'il mardudin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Sayyidi Syekh Ahmad sahibul wafatajul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ikhwan yang saya muliakan, wabil khusus ikhwan dari Mushola Al-Hashim ya, yang saya muliakan, juga jamaah Mushola Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perwakilan pengurus LDTKN Tangerang Raya, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Bapak Selamat, dan juga para ikhwan yang lain yang tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti acara manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, yang mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Amin ya Rabbal. Karena saya paham, saya lihat kayaknya di bapak-bapak semuanya ini punya masalah kan? Pasti. Saking banyaknya masalah dia datang ke tempat manaqib. Untuk tujuannya adalah supaya masalahnya bisa selesai, minimal utang lunas. Ya, jadi apa hubungannya antara utang dengan manaqib ya? Alhamdulillah, manaqib pada malam hari ini adalah kali pertama setelah Idul Fitri, setelah Ramadan dan juga Idul Fitri. Dan alhamdulillah kita digolongkan satu dengan golongan orang-orang muttaqin, yang kedua golongan orang-orang yang syakirin. Dua ada tuh kita. Golongan orang muttaqin kita ambil dari ayat la'allakum tattaqun. Akhir dari ayat perintah tentang puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah bukan takwa terjemahan kita. Kalau takwa terjemahan kita adalah takut sama istri tua, begitu. Ini mah terjemahan kita. Kalau terjemahan syariatnya nggak begitu.
Yaitu apa? Al-imtithal awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah, itulah takwa. Yakin semuanya sudah pada takwa. Karena kemarin saya lihat baju lebarannya itu mereknya takwa semuanya. Nah, iya, sampai ke peci-peci, ke takwa semuanya. Sampai tahu juga, tahu takwa semuanya, Masya Allah. Kemudian dari hasil kita mengerjakan sholat Idul Fitri, sebelumnya kita adakan yang namanya pembacaan takbir. Kita kumandangkan takbir di malam Idul Fitri. Nah, itu menjurus kepada la'allakum tashkurun. Ayatnya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah, kalian telah menyempurnakan. Hendaklah kalian menyempurnakan hitungan. Hitungan apa? Hitungan Ramadan. Ramadan 30 hari kalian tuh sudah sempurnakan. Ketika kalian kerjakan puasa semuanya sempurna, berarti kalian telah menyempurnakan puasa Ramadan. Kemudian walitukabbirullaha, dan kalian hendaklah bertakbir. Berarti di malam Idul Fitri kita takbiran. Dilanjutkan dengan sholat Idul Fitri, berarti kita sudah menyempurnakan puasa. Ditambah dengan takbiran di malamnya, di pagi harinya kita sholat Idul Fitri, maka semua dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, ujungnya adalah wala'allakum tashkurun. Pasti kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena ketika kita menjadi orang yang bersyukur, pasti adalah orang-orang yang telah melakukan pelaksanaan ibadah di malam Ramadan, masuk kepada malam Idul Fitri, pagi hari kita sholat. Nah, ini sudah rangkaiannya sudah kita kerjakan, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa sebabnya? Sebabnya fasilitas Ramadan sudah kita lewati. Fasilitas Ramadan sudah kita dapatkan. Ibadah di Ramadan yang pahalanya dilipat gandakan sudah kita dapatkan. Apakah kamu tidak bersyukur? Satu. Yang kedua, di pagi hari di Idul Fitri, apakah kamu tidak bersyukur? Kamu sudah aku berikan nikmat yang sangat besar. Aku haramkan semua makanan, aku haramkan semua yang kalian gunakan. Apa yang diharamkan? Allah mengharamkan orang-orang yang melakukan puasa pada hari itu, yaitu pada hari Idul Fitri. Allah haramkan tuh. Haramkan apa? Haramkan orang itu tidak makan. Jadi bagaimana? Makan semuanya. Allah haramkan puasa. Allah haramkan tuh di tanggal 1 itu tuh. 1 Syawal Allah haramkan. Makanya apakah kamu nggak bersyukur? Baju udah baru, ketupat udah banyak, opor udah banyak. Nah, apalagi ayo dah. Nah, semuanya sudah Allah berikan, fasilitas sudah Allah berikan, semuanya sudah ada. Apakah kamu tidak mau bersyukur? Makanya wajar Allah katakan, kalau kamu sudah menyempurnakan puasa Ramadan, ditambah dengan menyempurnakan perayaan Idul Fitrinya, pelaksanaan Idul Fitrinya, mulai dari malam takbiran, kemudian sampai pagi harinya sholat Idul Fitri, dosa-dosa kalian dihapuskan. Di situ kalian nanti pasti akan menjadi orang-orang yang bersyukur.
Makanya orang keluar dari Ramadan mempunyai dua predikat. Satu, predikat muttaqin. Dua, predikat syakirin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita udah dapat nih, muttaqin udah ada, syakirin udah ada. Orang yang muttaqin balasannya banyak. Orang yang syakirin enggak dipungkiri lagi. Kenapa? Lain syakartum la azidan wala in kafartum inna adabi. Kalau kau bersyukur aku tambahkan nikmatku. Kalau kau kufur atas nikmatku, ingat azabku sangatlah pedih. Inilah yang Allah janjikan dan juga Allah ancam kepada kita. Bersyukur tambah, kufur adab, gitu saja. Makanya kita mah tinggal mensyukuri saja. Mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ayo, nikmat mana yang kamu durhakai? Nikmat mana yang kamu dustakan? Ayo, nikmat mana? Semuanya sudah Allah berikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Muhammad, sudah sempurna dah semuanya hari ini. Semuanya udah aku sempurnakan, nikmat sudah aku sempurnakan dah. Jangan cari yang lain, udah ada dah di situ semuanya. Makanya alhamdulillah, lebih sempurnanya lagi kita mendapatkan talqinu dzikri, mendapatkan talqin zikir dari orang yang taqiyun naqiyun, dari orang yang takwa, orang yang suci. Makanya disebut dengan mursyid kamil mukamil. Masya Allah. Amin ya rabbal. Nah, itulah kesempurnaan kita karena mendapatkan satu, kita sudah disempurnakan nikmat-nikmatnya banyak, ditambah lagi nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Apa? Nikmat yang akan membawa kita menuju kepada ilahi anta maksudi waridaka maghlubi atini ma'abbataka wa ma. Tidak lain tujuannya adalah ilahi anta maksudi. Ya Rabb, engkaulah yang aku tuju. Nah, sekarang yang dituju apa ini? Kalau yang kita tuju adalah janda sebelah, yakin rusak semuanya. Kalau kita tuju yang sebelah ini rusak, tuju sebelah ini rusak. Tapi bagaimana tujuan kita hanya kepada Allah. Ya, kata Kiai Zainuddin MZ, beliau katakan kalau kita punya sandaran, sandaran kita bukan kepada Allah, semua sandarannya itu akan roboh. Dinding kita sendiri roboh. Kita bersandar kepada manusia, manusia mati. Kita bersandar kepada pohon-pohon tumbang. Kita bersandar kepada manusia, manusia akan semuanya akan lemah dan juga akan mati. Tapi ada satu zat yang tidak akan mati. Bersandarlah kepada Dia. Dengan apa? Dengan ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifataka. Di situ tujuan akan sampai. Maka kita akan pulang kepada Allah dengan mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, inilah orang-orang yang bahagia. Bahagia di mana? Bahagia di dunia pun juga bahagia di akhirat. Nah, ini yang saya mau bahas gitu. Sebenarnya mah ujungnya mah itu doang tuh. Saya mah pengen ngebahas itu, sebenarnya pengen ngebahas cuma satu tadi itu, pengen bahagia dunia, pengen bahagia akhirat, gitu doang sih sebenarnya. Ya itu mah prolog doang ke depannya tadi. Kebanyakan. Nah, apa sih yang kita inginkan? Yang kita inginkan adalah bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Ini yang kita pengen. Ketika ditanya, Pak, Bapak mau bahagia di dunia nggak? Bu, pengen.
Bahagia di akhirat? Apalagi? Kan pasti yang jawabnya semacam itu. Nah, kata Syekh Syakik Al-Balkhi, adakah ciri-ciri bahagia? Beliau katakan ada. Apa cirinya? Minimal ada 5 ciri bahagia. Bahagia nih Pak nih. Kalau bahagia berarti sa'adah, orangnya sa'idun. Berarti kalau sudah memiliki sifat sa'adah, maka dia menjadi sa'idun. Yang sa'idun inilah yang sudah Rasul katakan bahwasanya manusia ini sudah ditetapkan selama 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari di dalam kandungan ibunya. Di situ sudah Allah tanamkan 4, sudah Allah catat. Antara lain yang keempat itu adalah sakiyun au sa'idun. Apakah kita nanti menjadi orang yang celaka atau menjadi orang yang bahagia? Itu sudah ada catatannya. Tapi ingat kata Syekh Imam Ibnu Athaillah, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ini perlu diawali. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa orang yang memang di awalnya sudah mencorong, pasti di akhirnya juga akan mencorong. Nah, kita sedang mengawali. Mengawali dengan apa? Mengawali dengan kebahagiaan, dengan keindahan, dengan kenikmatan. Kenikmatan apa? Kenikmatan zikrullah, kenikmatan zikir menuju kepada Allah. Tuh, kita sudah dapat tuh. Kita bahagia. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Akhirnya nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal. Masya Allah. Ini kan yang kita inginkan. Nah, kata Syekh Imam Al-Balkhi, beliau katakan alamatus sa'adah khamsatun. Ciri bahagia itu 5. Berarti 5 jam. Ciri bahagia sa'adah. Nanti kebalikannya adalah syaqawah kebalikannya. Nah, kalau kebalikannya syaqawah berarti kan 10 ya. Berarti 10 jam. Subuh di sini kita. Ya, sekalian kita sahur dah. Alamatus sa'adah, ciri bahagia kata beliau. Ya, ini pagi. Ini perlu kita pahami. Beliau ini kan salah seorang dari waliyun min auliyaillah. Dan ini luar biasa. Jadi ungkapan seorang waliyun min auliyaillah terkadang ada yang bisa kita cerna, ada yang terkadang kita nggak bisa cerna. Kalau ini gampang kita cerna nih. Nah, ada yang kita nggak bisa cerna. Contoh, ada ungkapan Syekh Saman. Beliau itu adalah penjaga makam Rasulullah. Ya. Ketika beliau mengatakan, ketika ada orang yang mau ziarah, beliau katakan, siapa orang yang ziarah ke makam Rasulullah tanpa ziarah kepadaku, maka ziarahnya tidak diterima oleh Allah. Tuh. Berarti lebih hebat siapa? Saya ulangi. Kata Syekh Saman, beliau itu penjaga apa? Makam Rasulullah. Makam Rasulullah kala itu. Makanya kan ada tuh Syekh Saman ya Pak ya. Makanya ada manakib tuan manakib Syekh Saman gitu. Kalau di saya dibacanya Syekh Saman. Nah, kata beliau, siapa orang yang ziarah ke makam Rasulullah tanpa ziarah kepadaku, maka ziarahnya tidak diterima oleh Allah. Berarti kalau begitu yang lebih mulia siapa? Saya Saman ya? Iya, lebih mulia saya Saman. Kenapa? Karena orang tanpa ziarah ke beliau, maka ziarahnya kepada Rasulullah tidak diterima. Tuh, kalau secara otak kagak nyambung. Kagak nyambung. Masa harus ziarah ke beliau dulu? Berarti lebih mulia siapa antara Rasulullah dengan Syekh Saman?
Lebih mulia sesaman. Kenapa? Karena kunci diterimanya itu dari sesaman, begitu. Berarti Rasul nggak pernah terima. Itu ungkapan seorang waliyun min auliyaillah, jangan dicerna mentah-mentah. Jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah Syekh Saman teh mengatakan, siapa orang yang berziarah ke makam Rasulullah tanpa berziarah kepadaku, artinya tanpa bertanya bagaimana tata cara berziarah yang baik kepada Rasulullah, bagaimana etikanya, bagaimana adab sopan santunnya, tanpa bertanya kepadaku, maka nanti ziarahnya tidak diterima oleh Allah. Artinya nanya dulu. Nanya apa nanya? Gitu, nanya dulu kepadaku, kata Tuhan saya. Itu tuh, cuman bahasanya disingkat. Kan kalau sekarang kan pengennya singkat-singkat gaya. Ya, pengennya diambil sepotong doang. Wah, tawuran antara TKN 1 dengan TKN ini. Wah, tawuran bahasanya. Padahal itu mah kita sedang apa? Berargumentasi TKN ini dengan TKN ini, berargumentasi. Singkatnya TKN tawuran. Kan jadi waduh, pemikirannya kan bingung jadinya ya. Nah, itu berarti bukan wali itu yang ngomong tuh. Dan beliau mengatakan, Syekh Syakik, beliau katakan alamatus sa'adah khamsah, ciri bahagia teh 5. 1, layyinul qalbi, lentur hati. Masya Allah, lenturnya hati Pak, bukan karena dielus. Lenturnya hati bukan karena es. Lenturnya hati bukan karena banyak duit. Bukan. Lenturnya hati dengan adanya kalimat yang ditanamkan di dalamnya, yaitu kalimat zikrullah, la ilaha illallah. Kenapa? Karena hati kita ini keras, yang disebut dengan qaswatul qulub. Kerasnya hati tidak akan bisa didobrak kecuali dengan alat. Apa alatnya? Zikrullah, zikir, ingat kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, bidarbin syadid, dengan pukulan yang sangat keras. Keras di sini bukan keras tapi ke dalam, gitu. Makanya kalau orang petahak keluar ke dalam, itu ke dalam ya. Tapi kalau itu namanya muak, ngantuk gitu. Ini mah ke dalam, gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ke dalam dia. Makanya bidarbin syadid. Rasul menganjurkan, kalau kau ingin lebih lentur lagi, bagaimana? Kamu zikirnya bareng-bareng, berjamaah. Kalau mukul berjamaah enak, semuanya gampang. Kalau batu dipukul bareng-bareng, cepat gepreknya. Bagaimana kalau dengan ayam geprek? Itu mah seorang juga bisa digeprekin. Ini mah batu yang kita pukul. Bahkan kalau hati sudah membatu, bahkan lebih keras daripada batu, itulah kolbu. Makanya harus ada tuh pembersihnya. Apa? Zikrullah. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah itu. Kalau dipukul bareng-bareng, maka dia akan cepat lentur. Kalau hati sudah menjadi lentur, maka semua pemikiran-pemikirannya pun akan membaur begitu. Enak Pak. Kalau hatinya sudah lentur, gampang menerima nasihat, gampang dinasehati. Tapi kalau hatinya keras, boro-boro nerima nasihat, bahkan dia hujat orang tersebut. Kenapa? Karena nasihat tidak akan masuk kepada hati yang keras. Makanya kata Kanjeng Nabi, orang yang hatinya keras itu perlu dibersihkan.
Makanya kata Kanjeng Nabi, inna likulli syai'in syaqalah wa syaqalatul qulub dzikrullah. Setiap sesuatu ada pembersih. Pembersih hati adalah zikrullah. Nah, yang pertama kata Syekh Syakib, yang pertama adalah ciri bahagia layyinul qalbi. Kalau orang layyinul qalbi itu gampang mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, Bang. Keluar. Minimal yang paling kecil keluar. Itu model kita. Model kita itu mah di kantong ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Kotak lewat tuh, sholat juga. Yang keluar mana tuh? Yang tertarik deh, yang tertarik dah. Yang tertarik yang mana tuh? Kayaknya yang agak mojok ke dalam tuh. Nah sekarang 2.000 ada yang model baru, ada yang model lama. Mana yang keluar? Kayaknya yang model lama kayaknya ya. Baru kita masukkan. Ya Allah, liyunfik du sa'atin min sa'atih. Ini bisa ada dua pemahaman. Secara tasawuf ada secara zahiri. Nah, ada secara batini, ada secara zahiri. Nah, kita maknai dengan secara zahiri saja dulu. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan dalam rezeki. Liyunfik, hendaklah dia menafkahkan. Hendaklah orang yang mempunyai harta, hendaklah dia menafkahkan sebagian dari hartanya. Bagian ini bukan berarti keseluruhan, enggak. Bagian kecil dari harta yang dia miliki hendaklah dia menafkahkan. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kebahagiaan. Nafkahkan, Bang. Kalau orang menafkahkan, duit ada, harta ada, enak gak? Enteng gak? Enteng. Ini mah dusaah namanya. Orang yang mempunyai keluasan rezeki, maka keluarkanlah, nafkahkanlah uang tersebut, keluarkan tuh. Maka Allah akan balas, Allah akan ganti, Pak. Liyunfik du sa'atin min sa'atih. Tapi yang paling hebat yang kedua, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa orang yang disempitkan dalam usaha, siapa orang yang disempitkan dalam rizkinya, maka hendaklah dia bernafkah, maka hendaklah dia menafkahkan dari apa yang telah Allah berikan. Secara logika kalian nyambung, Pak, ini. Kenapa? Kalau yang tadi mah, nih Pak nih, ini ada dua nih ayatnya nih. Kalau yang pertama, liyunfik du sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan harta, dia menafkahkan sebagian hartanya. Enak gak tuh? Punya duit. Ada duitnya, dia nafkahkan. Wajar dia keluarkan. Enjoy saja. Pas Selamat punya duit, dia nafkahkan, enjoy saja, nggak mikir lagi. Kita nggak punya duit, mau nafkahkan, kolor. Ya. Tapi ini yang kedua, ini yang paling hebat nih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa orang yang disempitkan dalam rizkinya, maka hendaklah dia menafkahkan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Tuh, punya harta nggak dia? Punya duit nggak? Enggak punya ini mas. Cuman mimma atahullah, dari apa yang telah Allah berikan. Coba Allah sudah memberikan apa kepada kita? Artinya begini Pak, artinya kalau kita dalam kondisi paceklik dalam usaha, rezeki kita kayaknya seret banget. Malah ketika kita seret itu, keluarkan apa yang kita miliki. Tuh. Sanggup gak? Sanggup, tenaga. Kayaknya kagak sanggup kayaknya. Kagak sanggup kayaknya, bener kan? Enggak sanggup Pak, bener. Coba, ini Pak nih, Mbak punya duit, cuma punya modal satu, motor.
motor kita jual, kita napokohkan, siapa begitu? Kagak kayaknya, jalan kaki kayaknya. Ini Pak berat emang. Tapi memang perintahnya, kalau memang ingin diluaskan rezekinya, ketika kita rezeki seret, maka napakohkan dengan apa yang kita miliki. Masya Allah, ini luar biasa nilainya. Kalau yang pertama nilainya oke. Kenapa? Karena dia mah punya duit. Ini mah kagak punya duit, tapi diperintahkan untuk menafakohkan sebagian dari apa yang telah diberikan oleh Allah. Kan berat itu mah. Berat gak Pak? Berat. Sendiri aja bingung dia. Ya Allah. Nah, ketika lainul qalbi, siapapun orangnya, keras hati sebagaimanapun, tapi ketika lainul qalbi, niscaya dia akan lentur hatinya. Kalau hatinya sudah lentur, hatinya sudah tersentuh, niscaya apapun dia mau keluarkan. Pak, yang namanya Sayyidina Umar bin Khattab, Umar ibn Khattab, itu adalah singa padang pasir. Masya Allah, sebelum dia masuk Islam, Masya Allah, kerasnya luar biasa. Dan kepada orang Islam pun beliau ini luar biasa. Tapi ketika hatinya disentuh oleh Rasul, masuklah hatinya dengan kalimat La ilaha illallah. Masuk kalimat itu, lentur hatinya, kemudian juga egonya juga agak turun begitu. Tapi setelah dia masuk Islam, dia putar berapa derajat tuh? Dia putar 1000 derajat. Yang tadinya membenci Islam, sekarang membela Islam mati-matian. Sehingga apa kata Umar? Rasul, siapa orang yang mencelakai engkau, saya yang lebih dulu ada di hadapannya. Siapa? Langsung, wahai orang Arab, kalian kalau mau mencelakai Muhammad, datang kepada Umar. Siap? Pak berani. Sayyidina Umar, Pak. Sayyidina Umar itu Pak, ketika jalan, ini nih, jalannya saja berpapasan dengan iblis, iblis minggir. Masya Allah, jalannya doang Pak berpapasan dengan iblis, iblis nyingkir Pak. Kita berpapasan dengan iblis, nyamperin. Itulah modelnya kita, gabung malah. Ya Allah, bisa bergandengan tangan kita dengan iblis rupanya. Nah, dah satu tuh, lainul qalbi, itu cerita ciri daripada orang yang bahagia, baik bahagia di dunia maupun juga bahagia di akhirat. Bahagia Pak kita nih, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, lainul qalbi. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah kasratul buka, perbanyak nangis. Orang yang memperbanyak nangis, ciri bahagia. Kayaknya istri kita orang-orang yang bahagia, nangis mulu gitu. Masya Allah. Ketika ditanya, Neng, kenapa Neng bahagia ya Neng? Nangis mulu. Kagak kok, kagak bahagia, kagak punya duit. Ya Allah, ternyata kebahagiaan kita teh dibatasi dengan fulus. Itu nih fulus mampus. Ya Allah, ternyata kebahagiaan kita mah hanya terukur Pak. Bisa kita mah diukur ya. Kalau ada uang, abang sayang. Kalau tak ada uang, abang ku tendang. Begitu. Inilah yang terjadi. Tapi alhamdulillah istri-istri kita mah istri yang soleha. Emang namanya soleha. Istri kita mah istri soleha. Kenapa? Istri yang sudah mendapatkan kalimat La ilaha illallah, dia akan lentur Pak hatinya. Minimal emosinya akan terjaga. Apalagi kalau didatangkan yang berwarna merah, dia akan langsung terjaga, langsung lentur itu.
Ya Allah. Nah, kasratul buka, ciri dari orang yang bahagia, ciri bahagia adalah kasratul buka, yaitu perbanyak nangis. Orang yang memperbanyak nangis, nangis karena apa? Min khasyatillah, nangis karena takut kepada Allah. Kalau kau takut kepada Allah, dekati Allah. Beda kita takut dengan singa, beda kita takut dengan macan. Kalau kita takut kepada macan, lari. Takut kepada singa, lari. Takut kepada anjing, lari. Takut kepada Allah, dekati. Ketika kita takut kepada Allah, dekati Allah. Allah akan mendekat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, aku akan tambahkan nikmatku, kata Allah. Nah, inilah luar biasa, memperbanyak nangis. Nangis bagaimana Ustaz? Apakah kita buat-buat? Jangan. Kalau nangis dibuat-buat mah itu nangisnya para artis. Kenapa? Itu mah dalam sinetron begitu. Dia mah nangisnya dibayar. Coba Pak, kan yang lagi viral kan sekarang ini kan sinetron tuh. Nah, yang banyak nonton siapa? Istri kita. Istri saya emang enggak nonton. Kenapa? Emang gak punya TV. Nah, begini Pak, makanya kan kadang-kadang kalau ibu-ibu mah Pak ya, ibu-ibu mah kalau nonton sinetron di artisnya nangis kan dia ikut nangis ya. Benar nggak? Iya benar. Ikut nangis dia. Kenapa? Manusiawi. Kenapa? Ngebantuin gitu. Ngebantuin nangis. Nah, kenapa Ustaz kok bapak-bapak mah kagak nangis? Iya, kalau bapak-bapak mah mikir. Lah kalau dia nangis nih, artis nangis dibayar dia mah. Lah kalau kita nangis siapa yang mau bayar? Kalau kita makan mikir, kalau istri kita mah kagak. Kenapa? Karena perempuan itu dipoles dengan perasaan. Waduh, mantap. Jadi bagaimana? Sentuh perasaannya, sentuh hatinya dengan apa? La ilaha illallah. Tuan Syekh tadi menyentuh hati 100 ulama. Enggak ngomong Pak Tuan Syekh. Nunduk, cahaya yang keluar mendatangi masing-masing, ketika itu masalah selesai. Masya Allah. Bisa nggak begitu Ustaz Satir? Jangan kan Ustaz Satir, saya kagak bisa. Ayo kita nunduk pun. Bablas. Tibra jadi. Ya Allah. Tuhan Syekh ketika didatangi 100 para ulama besar, itu ulama besar Pak, ulama Baghdad semuanya, ulama hebat semuanya. Kenapa? Biasanya Pak, gini, kalau ulama itu lawannya ulama juga. Makanya kalau santri lawannya santri juga. Iblis juga begitu Pak. Siapa yang dihadapin nih? Yang dihadapin adalah santri. Ya juga yang datang ke santri juga. Setannya setan santri juga. Kalau kiai, kiai juga setannya. Loh, kalau kita bukan kiai, bukan apa, ya itu setannya gitu juga tuh. Kalau misalkan kita senang sama jablay, ya setannya jablay juga. Mana setan jablay? Tanya sama si setan. Ini kalau dia nampaknya digampar kita. Karena dia nggak bisa kelihatan saja. Jadi kasratul buka, perbanyak nangis. Bagaimana Ustaz nangisnya kita? Nangisnya kita dengan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah. Ternyata nanti diperbanyak zikir kita kepada Allah, di situ akan meneteskan air mata. Perbanyak zikir dengan perbanyak kalimat la ilaha illallah, itu akan meneteskan air mata. Itu air mata yang menjadikan penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita di hari kiamat nanti, ada salah seorang hamba ketika dia dikasih buku sama Allah,
Itu buku-bukunya, catatannya, catatan maksiat semuanya. Masya Allah. Dia lihat puasanya, ya kagak puasa, kagak ada kok catatan puasa. Dia lihat catatan sholat, kagak ada tuh pak catatannya tuh. Puasa dia kagak ada, sholat kagak ada, semuanya dia lihat nggak ada. Ponislah sama Allah, wahai malaikat Jabaniyah, masukkanlah orang ini ke dalam neraka, cemplungin tuh. Malik, tarik nih orang nih, cemplungin dah ke neraka. Mau dicemplungin ke dalam neraka, udah diponis. Tiba-tiba ada yang manggil, ya Rob, boleh nggak saya bersaksi ya Rob? Siapa kamu? Bulu mata ya Rob. Bulu mata Pak. Bulu mata yang ada di kita ini Pak, cuman satu nih, yang datang satu nih, satu bulu mata. Bulu mata kita ada berapa? Bisa dihitung nggak? Ya. Itu satu nih Pak, nih satu. Dia akhirnya dia datang kepada Allah, ya Rob, saya bersaksi. Kenapa? Karena tangan dimintai pertanggungan jawab juga. Ketika dia katakan, wahai tangan, menyaksikan nggak kamu orang ini melakukan maksiat? Ya, dia melakukan maksiat ya Rob. Kaki, benarkah orang ini pernah jalan ke maksiat? Ya, ya Rob, dia pernah jalan ke maksiat. Kuping, benarkah orang ini melakukan maksiat? Ya, benar. Mata, benarkah dia melakukan maksiat? Ya, benar. Kemudian, wahai kemaluan, kau pernah melakukan zina enggak? Melakukan zina enggak orang ini nih? Ya Rob, benar dia melakukan zina ya Rob. Masya Allah. Udah diponis, semuanya sudah pada bersaksi. Tiba-tiba sudah mendapatkan ponis masuk neraka. Ada satu pengaduan, ya Rob, boleh enggak saya usul minta keadilan? Siapa kamu? Saya adalah sya'ratun wahidatun min ainihi. Ya. Saya adalah satu mata dari satu bulu mata dari matanya orang ini ya Rob. Memang kenapa? Ya Rob, waktu di malam hari dia nangis ya Rob, nangis karena takut kepadamu. Maka saya bersaksi ya Rob, dia ini nangis bukan nangis karena dia minta sesuatu, bukan nangis karena dia punya hutang, bukan nangis karena dia dikejar-kejar debt collector, bukan nangis karena ini, karena itu, tapi dia nangis karenamu ya Rob, karena engkau ya Rob dia nangis, aku yang menjadi saksinya ya Rob. Akhirnya apa kata Allah? Wahai malaikat Jabaniyah, janganlah engkau masukkan orang ini ke dalam neraka. Dia aku ponis masuk dia ke dalam surga. Apa? Karena Allah sudah punya janji. Janji Allah, satu rambut pun yang dia bersaksikan bahwasanya, menyaksikan bahwasanya orang ini tidak melakukan karena dia takut kepada Allah, menangis karena Allah, maka rambut ini bisa menyelamatkan orang masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Yang tadinya diponis masuk dalam neraka, diponis masuk ke dalam surga. Satu rambut. Yang ada rambut kita ada berapa nih? Nah, nangis nggak tuh? Ketika kita nangis, itulah tangisan kita tuh yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Apalagi ditambah dengan tangisan kita karena zikrullah, karena perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Nah, saya rasa yakin Pak Sima, saya yakin ini. Soalnya kalau lagi zikir itu pada nangis semuanya. Ini nangisnya nangis lewat mata apa nangis lewat mulut ya? Ya, kalau nangis lewat mata mah netes gitu. Ini mah banyak ini mah dari bawah gitu. Ngiler berarti rupanya dia. Kasratul buka, perbanyak sedih, perbanyak nangis. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, wazuhdu fid dunya, zuhud di dalam urusan dunia. Artinya nggak terlalu mohon Pak terhadap dunia. Dia dapat syukur, nggak dapat juga dia bersyukur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu adalah menikmati nikmat yang telah Allah berikan. Dia bersyukur.
Kita bersyukur. Ini sebenarnya kita Pak, kalau misalkan kita syukuri, Masya Allah, kita begini saja ini udah bersyukurnya luar biasa. Orang yang sengsara pun dia tetap, kalau dia bersyukur, dia bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada orang itu. Makanya kalau kita syukuri saja Pak, apapun permasalahannya akan selesai, kita selesaikan, akan bisa diselesaikan kalau kita mensyukuri akan nikmat Allah. Amin ya Rabbal. Zuhud di dalam urusan dunia, tidak terlalu moho kepada dunia. Bukan berarti zuhud itu bukan berarti tidak butuh kepada dunia, bukan. Zuhud itu adalah butuh kepada dunia, tapi hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban kita. Kita butuhnya berapa nih? Butuhnya 5 juta. Berarti kita dapat 5 juta. Itu tuh zuhud kita tuh berarti. Zuhud bukan berarti kita menumpuk-numpuk, bukan. Orang yang kaya bukan berarti dia nggak zuhud, dia zuhud Pak. Makanya Tuan Syekh, apakah nggak zuhud Pak Tuan Syekh? Dengan apa? Dengan banyaknya harta, tapi hartanya itu bukan untuk poya-poya, bukan untuk bermegah-megahan, tapi hartanya itu dipakai untuk jalan menuju Allah. Karena dia rasa ini milik Allah, maka diberikan kepada Allah. Makanya kayaknya kalau ini diterapkan di Pak tadi yang dipakai oleh Tuan Syekh, kayaknya kagak pada mau kayaknya ya. Ustaz diri pakai bajunya luar biasa. Pulang dari sini ada yang minta, Ustaz, boleh gak bajunya saya pakai, Ustaz? Kagak dipakai, kagak dikasih. Paling juga kita kasih mau pakai apa? Sarung. Ya kalau saya pakai sarung kan cuma pakai kolor doang. Saya pulang juga kagak pakai apa-apa, saya kan masih mikir kita. Tuan Syekh ketika turun dari khutbah pakai bajunya luar biasa. Datang orang, Tuan, saya indah banget melihat kalau Tuan memakai baju itu. Bagaimana Tuan kalau itu saya minta? Langsung tanpa mikir panjang lagi dibuka nih, kasih. Bayangkan terompahnya saja dari emas, dari intan. Batu-batunya saja itu, kaki jari-jarinya apa tadi itu, paku-pakunya itu dari mutiara, paku-pakunya dari perak. Masya Allah, ini terompahnya doang itu berlapiskan emas, berlapiskan jamrud, berlapiskan permata. Kalau ada orang minta dikasih. Nah, model gitu kita kan kagak ada. Masa tuh lagi jalan diminta motor, kasih Bang? Kasih, Pak, saya minta motornya ya, nih bawa tadi. Masya Allah, itu zuhud banget dah itu dah. Habis itu belangsak. Kita kagak bisa tuh, bukan kagak bisa, belum bisa. Tapi insya Allah kesana mah bisa, amin ya Rabbal. Minimal kita kasih solusi yang lain, biasanya begitu. Kita ini masih kagak punya ini mah kalau saya kasih kayaknya saya nanti jalan kaki. Udah, gimana kalau ini aja nih sorban dah. Ya sorban mah paling berapa duit. Baju dah. Ya udah baju dikasih baju. Ya kan kenapa? Karena kita masih pakai kaos kutang gitu. Pakai kasih kaos dalam. Dah, yang kedua, yang keempat, yang ketiga nih. Yang keempat, qasrul amal, mengurangi amal. Amal itu apa? Keinginan yang tinggi, angan-angan yang tinggi, itu tuh kurangin. Ketika kita bisa mengurangi keinginan yang tinggi, keinginan yang apa istilahnya, angan-angan yang tinggi, kurangin tuh, itu menimbulkan kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Nah, kurangin tuh ya, keinginan. Biasanya kita ini diuji dengan keinginan, banyak keinginan ini, ingin itu, ingin itu dan sebagainya. Masya Allah. Kurangi itu sedikit tuh. Supaya apa? Supaya kita bisa mengukur antara pemasukan dengan kemampuan.
antara pemasukan dengan pengeluaran, antara kemampuan dengan ketidakmampuan. Sudah kita ukur tuh semuanya itu. Supaya apa? Supaya tidak terjerumus nantinya. Kenapa? Kalau kita dibayang-bayangi dengan keinginan-keinginan yang tinggi, ibaratnya apa? Ibaratnya pala ada di atas jauh ke sana, tapi kaki nggak pernah naik ikut. Jadi bagaimana? Cuman angan-angan doang yang nyampe. Inilah angan-angan yang membawa kita kepada kesusahan nantinya. Makanya kurangi qasrul amal. Yang terakhir adalah kasratul haya, memperbanyak sifat malu, terutama malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu kepada Allah akan menimbulkan sifat takwa yang dalam hati. Amin ya rabbal. Nah, jadi kata Syekh Imam Syakik ada 5 nih ciri bahagia. 1, lainul qalbi. Yang kedua, kasratul buka. Yang ketiga, zuhdu fid dunya. Yang keempat adalah kasrul amal. Yang kelima adalah kasratul haya, memperbanyak sifat malu. Mudah-mudahan dengan 5 perkara ini Allah berikan kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat, sesuai doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang kita inginkan, dan juga mudah-mudahan kita diberikan kekuatan istiqamah, kekuatan dalam mengamalkan zikrullah dengan guru mursyid kita, pemirsa Abah Anam. Lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'alan nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Ini saja yang bisa disampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.